Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dengan Anda untuk video yang paling dinantikan, video diskusi Luga Tambunan. Nah, di season kedua ya, masih menyambung dengan video yang kemarin. Ini adalah masih Elang Hunter masuk lagi dan melawan Luga lagi. Kemudian Adi Badawi masih penasaran dengan Luga. Dia antara percaya dan tidak Luga adalah nabinya Kristen. Akhirnya Adi Badawi membandingkan Tuhannya dia dengan Tritunggal Titanium. Ya, karena paham Adi Badawi ini Tritunggalnya membingungkan karena apa? Mengatakan tiga, tetapi sebetulnya dia Ones gitu. Baik, nggak usah lama-lama lagi. Simak diskusi seru ini, diskusi yang kocak. Dan tentu saja, jangan lupa siapkan cemilan, minum, dan kesukaan Anda. Tonton dari awal hingga selesai. Selamat menyaksikan. Harga saham emas besok naik apa turun? Harga emas itu tergantung dari iman. Kalau kau beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada rasul-rasulnya dan nabi-nabinya, maka sahamnya naik. Tapi kalau kau tidak beriman kayak si Edis, kayak si Aldi Badawi, turunlah saham sampai ke jurang maut, ke kubur dan neraka jahanam. Ngomongin saham gak punya yang jadi tai lah. Ini untuk Timotius sama Andre Hakim. Kalau kau tidak percaya beriman kepada Yesus, ya nanti lama-lama kripto kau hilang, saham kau turun. Tapi kalau kau beriman kepada Tuhan Yesus dan kepada para rasul dan nabinya, maka engkau akan diberkati. Gitu. Betul. Maka diselamatkanlah dari Bazebul itu kan. Dari Bazebul. Kalau kau punya emas, ya, kalau kau punya emas, sumbangkan emasmu ke Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa supaya kau punya harta di surga. Tapi kalau kau cuma ada emas, kau cuma makan buat perutmu sendiri sampai perut kau meledak, kau pun akan ngedel di neraka loh. Jangankan kau masuk. Jadi kumpul hartamu di surga. Ini udah mau kiamat, masih nabung buat masa depan malah di neraka. Gimana loh? Jadi begitu. Makanya kalau kalian punya harta, sumbangkan harta kalian untuk mendukung pelayanan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Supaya apa? Kalian punya harta di surga. Daripada kalian cuma bercita-cita mau beli rumah, mau beli mobil, lebih baik kalian mengumpulkan harta di surga. Punya mobil di surga, punya rumah di surga, itu baru keren. Kalau cuma kaya di bumi tapi di surga jadi gembel, ngapain? Nabi, Ya, kalau Saifuddin Ibrahim itu masuk surga? Saifuddin Ibrahim itu posisinya sekarang dia lagi terombang-ambing. Dia kan murtad. Ya, Bertobat. kan dari ya, tapi kan masih ada ujian lagi kepada dia. Dia percaya nggak kepada rasul-rasul dan nabi-nabi? Dia memang tidak melawan saya, dia berada di posisi netral. Tapi kan kalau dia, ya aku yakin dia sih bakal masuk surga juga, cuma lagi berproses lah. Sama dia kayak Agatha ya, Nabi ya. Iya, jadi penginjil itu nggak cukup. Kita hidup nggak bisa cuma nginjil doang. Menginjil juga kita harus belajar kekristenan yang lebih dalam kepada para rasul. Ketika kita menginjil bukan berarti kita jadi stop belajar. Nah itu dia yang terjadi dengan Edis. Karena dia pikir nginjil, dia nggak mau belajar lagi. Dia nggak mau dengar orang lagi.
Dia kan sudah belajar 13 tahun, Nabi. Dia belajar 13 tahun belajar Al-Quran, bukan belajar Alkitab. Ada gila-gila yang Kristen, Kristen tapi belajarnya Al-Quran. Kenapa orang nggak belajar dalam Islaman sekalian? Iya, Iya. saya 13 tahun tapi belajar Al-Quran. Ya orang belajar itu belajar Alkitab. Dia sampai-sampai cara sholat dia hafal. Kan habis waktu kita mempelajari kitab orang. Benar gak? Kalau saya habiskan waktu saya untuk belajar Alkitab sehingga saya jadi ahli. Ditanya bisa jawab. Saya itu SMP kelas 2 sudah membentuk tim penginjilan namanya tim Maranatha. Saya, Ruben, sama Iren. Bertiga kami waktu kami kelas 2 SMP. Kami menginjil lah ke teman-teman sekolah kami. Kelas 3 2 SMP udah membentuk tim penginjilan. Nah, sekarang ketika udah dewasa, udah bisa kita nguasain lidah. Jadi sekarang dunia perdebatan di posisi puncak itu dipegang oleh titanium. Saya kalau masuk ke room-room muslim, rencana saya mau jual buku. Udahlah, daripada kalian kebanyakan cerita, lo beli buku gua lah. Nah, suruh semua orang Islam beli buku saya. Daripada kalian yang ditanya itu juga giliran aku naik, nggak. Jangan kalian ladenin si Ed, habisin waktu doang. Yang dibahas pelajaran-pelajaran kuno. Tapi dia kan sudah berhasil bikin rumah apologet. Edis bikin room apologet, bikin rumah, satu rumah. Sementara tanah 100 hektar saya mau bangun hotel untuk khusus hamba-hamba Tuhan. Mau bangun gereja beraksasa, mau bangun gereja di mana-mana. Ini baru rumah satu udah kebanyakan gaya. Kalau mau gunting pita itu yang hadirin 10.000 orang, jangan yang hadirin nenek-nenek 4-5 orang. Gila. Iya kan? Orang tuh kalau mau gunting pita yang nonton tuh 10.000 ke 20.000. Ini cuma 15 orang nenek-nenek gunting pita lagi orang gila. Kambing. Tapi Adi ini sangat ngepel seperti sama Edis ini nanti. Ya, karena mendem, dia Bang Milo, suaramu mendem. karena begini, karena naga itu titiknya naga udah masuk setengah ke pantatnya si Adi, jadi susah dia. Jadi apa lagi? Soalnya apalagi yang pertama kali saya lihat itu Bang Edis. Jadi Begini ya, Edis itu ketika dia ketemu Juma, Edis tuh dianggap tuh kayak anjing. Ketika Edis ketemu Nandar, Edis juga dianggap kayak tai. Ketika Edis ketemu Pak sama. Tapi ketika Juma ketemu saya, apa yang terjadi? Juma bilang apa? Bang Luga itu luar biasa. Coba aja kau lawan dia. Bang Juma, Pak, saya udah mimpi Bang Luga di kitab Wahyu pasal 10 sangka kalah. Makanya saya nggak berani. Tuh, beda kan? Uniripa ketemu saya. Mohon maaf teman-teman muslim,
Kalau untuk Bang Duga saya mengaku kalah. Tuh. Semua petinggi Islam itu sama saya ngaku kalah. Nah kalau petinggi Islam ngaku kalah sama gua, ngapain lagi lo ngelawan Islam, tolol, goblok. Mending lo gabung sama gua. Betul. Akan lo. Ngapain lo lawan-lawan Islam? Islam aja sama gua udah sungkem. Harusnya lo gabung supaya orang Islam juga. Coba ketika kamu ketemu bilang apa sama kau? Coba silakan. Ya, silakan, Adi. Waktu kau ketemu kamu enggak. Kan kau tadi ketemu Kores, salah satu hebat di Muslim. Kores bilang Oh, apa iya, kau waktu tadi? Oh iya. Ini tadi aku lihat dia di Komal Kristen tadi kan. Ya nantang siapa tadi itu kan. Jadi aku nggak terlalu perhatikan siapa yang tantang. Aku terus naik. Aku aja lawan, aku bilang kan. Kamu dari mana katanya? Aku dari Tunggal Titanium, gue bilang. Ayo debat, gue bilang. Oh Titanium katanya. Enggak lah kalau Titanium enggak lah katanya kan. Gitu dia Nabi. Tuh, si Kores Pantasan. aja. Yang kemarin baru debat terbuka sama si Kang Chan ngomong kalau Titanium nyerah. Nah kalau udah nyerah sama Titanium, ngapain lagi ada si Edis? Ngapain lagi ada si Bom yang sok sibuk? Harusnya dia bergabung dong, supaya tidak ada lagi perdebatan. Kenapa orang Muslim masih berdebat? Karena masihnya gitu. Wah, ibarat kata kamuflase, potret. Nah kalau kalah ngapain lagi dilawan? Tinggal gabung sama kita, maka Muslim pun tidak akan menyerang lagi. Coba kalau kau Kudus mamanya Yesus, pasti orang Muslim diem, nyerah. Tapi karena si manusia kucing ini masih pengen jadi sok-sok selebriti, sok-sok ngelis, pura-pura nanya istrinya Muhammad, jadi ribut. Itu aja. Kesannya terjadi perdebatan, padahal mah ngapain kita mendebat hal seperti bahas tuh Tuhan. Siapa Yesus, siapa Roh Kudus, selesai masalah. Tapi biar kelihatan mereka jadi pendekar, karena kenapa? Masih ada janda-janda yang mau dimakan sama si kucing-kucing ini. Makanya dia pura-pura melawan Muslim supaya kelihatan hebat. Donatur masuk, padahal yang didebatin juga nggak ada. Sok-sok ngaku menang juga menang dari Hong Kong. Yang ada lucu. Coba lihat si Edis. Pernah nggak dihargain dia sama si Juma? Dianggapnya anjing kok. Katanya Juma takut sama Bang Edis. Kelar. Juma takut sama Edis. Dasarnya apa kalau lo cuma bilang Muhammad punya istri sekian dan Aisyah? Mereka punya jawaban banyak alasannya. Nanti dibilanglah si Aisyah udah berumur tahun karena dia baru ikut perang 16 tahun. Lo mau ngomong apa? Terus takutnya di mana sih Juma orang dijawab kayak gitu aja? Mereka tuh punya jawaban yang kalau dia jawab, lo mau ngomong apa? Apa yang ditakutin dari si Edis? Edis itu ngomongnya doang gede, mulut gede, isi kosong. Kalau gue jelas. Coba suruh orang Islam naik, pasti nggak ada yang berani. Di roomnya Arif aja yang, lu tau nggak? Ini nih penontonnya 54, itu di roomnya Arif bisa-bisa kadang-kadang yang nonton 2.000, 3.000. Tuh nggak ada satupun yang berani nyenggol gua. Paling gua disuruh ngadepin Herder sama ini jangkrik.
Ntar gua ngelawan dia nangis lagi, dia sosok repot. Iyalah, gua ngelawan yang duitnya banyak lah, yang duitnya gembel ngapain? Paling pas nanti duit gua cair, gua penjarain atu-atu. Gak masuk kok. 5 tahun lumayan lah di penjara mereka tuh harga ngedis. Tuh. Apalagi Adi? Kalau Kak Valeria ini sudah aman, Nabi. Wah, aman, lu lihat dari tadi dia tenggang gue. Di sini tempat nginapnya Titanium, bentar lagi Sintiul naik nginap. Ini udah ada di pojok. Karena gini loh Adi, karena konsep Tritunggal Titanium itu, Valeria ini cepat paham dia di situ. Kalau Tritunggal kamu itu kan susah dipahami. Tritunggal bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan kan? Nggak paham Bisa itu lagi Valeria. dia diartikan. Bisa, Bang. Nah, bisa katanya Nabi. Coba kayak apa? Gini, Bentuknya Allah Bapa seperti apa? Coba kita belajar memahami dulu bentuknya Allah Bapa. Coba kau jawab. Allah Bapa itu ialah Yesus itu sendiri. Tuh beda lagi tuh kan. Kan JO dia. Iya. JO. Tidak, dengar dulu. Kadang JO, kadang berak. Dengar dulu. Awak dengerin. Ini Wanes namanya. Tidak, beda. Dengar dulu. Nah, Tuh kan Bapak. kayak orang gila. Terus Ini Bapak Bapak kenapa? dan Kenapa bapaknya? Yesus itu memang tiga. Tapi itu memang satu. Kayak gimana bentuknya 3 dan 1 itu bentuknya seperti apa? Dentetan kah? Peluk-pelukan? Apa kepalanya 3? Kau harus jelasin, jangan kau asal mangap muntung kau di situ. Gimana? 3 tapi 1 itu seperti apa gambarannya? Coba kau gambarkan. Gampang tewas ini Nabi Adi kalau lawan Islam Nabi. Aduh. Dalam satu tubuh ada yang berfungsi sebagai roh, ada yang berfungsi sebagai pemikir. Kalau satu tubuh kepalanya berapa? Kucing jawab dulu. Satu tubuh kepalanya Satu. tapi 3. Ini gambarnya nih. Kayak gini ya, Gini. Adi, kayak gini ya. Iya Adi, kayak gitu ya. Oke. Dengar dulu. Tidak kayak gitu. Jadi gimana Bang. tuh? Begini. Satu tubuh kepalanya berapa? Tetap satu manusia utuh. Tapi kan 3 katanya tadi. Tanya Bapak di mana? Dengar dulu. Bapak itu sebagai kepala. Dia pemikir. Nah, Yesus itu sebagai firman-Nya. Yang berkata-kata. Berapa kepala di situ? Kepalanya ada berapa? Satu. Kepalanya Yesus sama kepala Bapak beda nggak? Jadi kepalanya Yesus itu kepalanya Bapak. Roh Kudus itu ya rohnya. Kepalanya Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus ada kepalanya nggak? Dia itu dalam satu tubuh masing-masing punya peranan masing-masing. Tuh kan jelas penjelasannya kambing ini pun awak dengarnya. Udah gila kan? Ini lawan Islam Badannya bertumbang satu. ini Nabi. Ya, Ini tapi kepalanya satu.
kepalanya satu, badannya satu. Yang dua kemana? Ya, kayak gini dia. Bapaknya di mana? Bapak itu sebagai pemikir. Iya, dia punya kepala nggak? Iya, di kepala. Mana kepalanya? Itu. Itu Yesus. Ini Wanes namanya. Aduh, si kambing. Gagalin orang. Makanya gue bilang itu ajarannya aneh, nggak ngerti. Apalagi anak kecil. Aduh, kita aja yang udah tua aja nggak ngerti apa yang ngomong. Tolong. Kasih tahu yang titanium. Bang Kepalanya Dewi. berapa? Titanium. Coba kalau kita kasih titanium, ada nggak yang punya gambar titanium? Nih ditengokkan sama Bang Lewi nih. Sabar. Yang titanium. Ini dia. Ini jelas. Gimana kalau ini? Tuh, bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada. Itu namanya baru luar biasa. Kau bapak kepalanya di mana? Nggak ada. Kepalanya Yesus, Roh Kudus nggak jelas. Yang kurujak kan mau tahu itu kadang-kadang. Buset. Jelas bapaknya, ibunya, anaknya. Ya, misalnya di bracket nih. Ini tiga yang digambar ini. Dia disatukan gitu. Aduh, yang dempet lagi di gambarnya. Kali jadi jatuhnya kayak orang gila. Coba, aduh. Dia maunya Orang kok dempet-dempetin yang dempet-dempet Masuk tadi ke dia Bang Malaysia Lewi. Tidak gitu juga, Bang. yang kayak gimana gambarnya? Dia itu satu tubuh nih yang lengkap, normal gitu. Nah, oke, satu tubuh. Terus Roh Kudus sama Bapa di mana? Ini dia mau kayak gini. Bukan. Dempet ya kan. Dikasih pisah-pisah nggak mau, maunya dempet-dempet dia kan. Memang anjing. Ntar gue katain anjing ya. Tadi ya di. Jadi kayak mana? Bilang ini ajaran Tritunggal, ajaran setan. Foto Tuhan Yesus saja coba taruh di situ, nanti saya jelaskan. Itu Wanes. Itu Wanes. Itu orang Wanes punya. Ntar dia omelin kita sama orang Wanes. Saya pemahamannya beda. Kalau yang satu itu Terus ada gimana Bapak. yang benar? Bang Adi. Coba taruh gambarnya Tuhan Yesus di situ, saya jelaskan. Jadi Biar kalian semua, biar kalian semua bertobat. dulu kan konsepnya Cointus Septimus ya. Ada anak Tritunggal sih. Mana anak Tritunggal ini? Cointus Septimus Spirius Tertullianus. Taruh kalian semua biar bertobat kalian. Enggak lah bang. Kami pula disuruh bertobat ini. Itu nanti jadi Wanes. Tadi juga bertobat. Nanti orang Wanes marah. Ntar orang Wanes yang datang nanti. Biar saya kasih tobat ini Nabi. Coba taruh.
Lah kau punya gambar, ini gambar ada bapaknya ada mamanya lo, nggak jelas satu. Shalom, Api kan. shalom. Shalom, sister. Tri persona Tidak bisa dibedakan. Oh, yang ini bang. Ya. Ini Kita naikkan pakar satu lagi nih. bapaknya mana lah JO bapak? itu. Kita naikkan pakar satu lagi nih. Kalau bapak Yang 3 itu Bang Lewi, yang ada ibunya. Yang 3 itu Bang Lewi, adanya. kalau itu Yang ini keren. Yang ini. Ini ada badannya satu. Nah kalau badan itu terus badannya mana? Badannya Roh Kudus di mana? Itu bahasa India Selatan. Pusing ada yang jelaskannya kan. Roh Kudus saja perempuan. Jelaskannya kan. Di dalam tubuh ini, Makanya gue bilang ajaran Tritunggal itu di dalam tubuh ini ada beberapa ada fungsi. Ada tubuh, ada jiwa, ada Ya, tubuh, ada jiwa. ada roh. ya. Cuma pelajaran gue masih SD. Salahnya ala bapaknya mana nih, Itu waktu saya SD udah ngerti. Itu di dalam satu tubuh itu ada Pelajarin tubuh, jiwa dan ya udah kasih tamu yang baru aja yang ini masa Bapak di dalam tubuh Yesus. yang baru aja yang ini kasih kesempatan. Ini makanya gue bilang kau ngejelasin Tuhan tuh yang benar, jangan yang kayak orang gila. Itu sudah benar tapi Badan Anda tidak satu. percaya. Terus salah Bapaknya di mana? Roh Kudusnya di mana? Ya itu dalam satu tubuh. Itu dalam tubuh. Kok di dalam satu tubuh? Mana Roh Kudus? Roh Kudus menjadi sama dengan Yesus itu beda. Yesus saja bilang penolong yang lain. Bapakku lebih besar daripada aku. Bagaimana Yesus? Aduh. Itu perumpamaan. Perumpamaan pala lopeang. Kita udah ketemu ala Bapak. Kalau dia bapaknya itu dia pemikir otaknya. Nah, setelah dia Pikir sih, aduh, pemikir. menghujat ini Nabi Adi. Udah gila. Ini jadi Wanes namanya bang. sudah beda. Adi ini Tritunggal apa sih kamu ini? Ini Oneness namanya. Bukan. Ini Oneness-nya. Bapak itu di atas, dia sebagai pemikir. Terus disampaikanlah kepada Yesus. Yesus yang menyampaikan. Nah, rohnya itu ya yang menggerakkan. Gitu. Itu ya yang menggerakkan. Tuh, Oh lihat ya ada sebentar. Ada nggak Bang Lewi? Ada nggak Bang Lewi? kasihlah gambar-gambarnya si Samuel itu ada tuh. Iya. Oh, susah kali lah sama Adi ini ya. Dia nggak tahu mana Tritunggal mana JO, dia nggak tahu. Ini sepertinya Adi. bersuara dari Bang Troy ya. Nabi nih dari Nabi. Nah iya, apa Bang. yang begini? Kan Bapak di atas kan? Bapak di atas Enggak kan? lah, yang barengan itu loh Bang, yang di meja. Oh ini kok ada baru lagi nih. Iya, kan ini Bapak di atas kan? Iya, kan ini Bapak di atas. Oh iya kan? iya. Di mana Bang? Seharusnya ada panggung nih buat saya menjelaskan untuk biar kalian mengerti. Kamu aja ngomong aja lepotan meminta panggung lagi. Di sini aja kau ngomongnya udah belepotan. Di sini tidak bisa presentasi di sini karena Iya, kamu ngomong singkat-singkat aja. Wajahnya Bapak sama wajahnya sama enggak? satu aja. Aduh, monyet. Benar-benar kami.
Yesus saja mengatakan, hati-hatilah kamu jangan kamu anggap remeh salah seorang dari anak kecil ini, sebab ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Yesus saja bilang wajahnya Bapakku yang di sorga. Kenapa kok bilang wajahnya Yesus sama wajahnya Bapak sama kolor? Yesus kan banyak menyampaikan perumpamaan, bukan yang sebenarnya. Kok jadi perumpamaan? Yesus berkata, wajah Bapakku, wajah sama wajah Bapakku artinya. Ibu Nani, seorang penduduk Mahanaim, ia dibawa Tuhan Yesus ke rumah Bapa. Oh, aku akan membawa kamu kepada. Jadi Bapak itu dengan Yesus tuh berbeda. Bapak itu yang tua dia, paling keren, paling ganteng. Borjong. Nah ini yang benar Yesus nih. saja diutus. Itu Bapak benar itu. Bapak orangnya agak tua memang. Tapi tuanya tua abadi, dahsyat, luar biasa. Yesus itu umurnya 30-an, Bapak umurnya udah 60-an. Sekitar gitu wajahnya dia. Bapak sama anak wajahnya. Coba wajah anak sama wajah bapak apakah sama? Emang ada orang 2 tahun sehingga dia seuman. Orang tuh 30-an sehingga anaknya pun nanti lahir jarak 2 tahun atau 25 tahun. Jadi wajah sama wajah Yesus sama gitu. Otak di mana sih? Mana mungkin wajah bapak sama wajah anaknya sama mudanya? Mana ada itu? Kayak gue misalnya sama si Bang Narayan, umur 40-an. Kan udah sama apanya? Wajahnya dewasa. Kalau Yesus sama bapak mungkin kurang. Kalau gini pas wajah apa sekitar umur 78 atau 60, Yesus 32 tahun, muda dia mukanya. Kalau mamanya berapa? Ya makanya gitu cantik banget. Lah memang iya. Kayak Kasentiul ya bang, kayak Kasentiul ya. Lebih cantik dari Sentiul lah, Roh Kudus. Oh iya. Itu kan yang lihat kan Pak Yesus lihat. Cantik banget. Walaupun nggak kelihatan muda banget, tapi ya seperti ibu-ibu lah. Tapi cantiknya luar biasa, Roh Kudus. Wacana itu apa? Tuh, Tuh. tadi. Ini kalau gue tunjukin nama Paus bisa bunuh diri nih. Nah, pas saya dianggap tai. Nabi. Ini keluarga berencana pun belum cukup ini Nabi. Keluarga berencana kan harus 2. Lo jangan menghujat nanti. Kamu jangan menghujat. Iya itu menghujat kayak gitu tuh. Jangan gitu lah. Lo lagi ngomongin tuh sini bukan manusia. Kalau manusia ngomong kayak gitu, ini ngomongin Tuhan jangan asal-asal ngomong. Nanti tahu-tahu umur lo tahun lagi. Rumah Nggak panjang lo kalau menghujat Tuhan lo. Benar. Contoh Pastor Ben, si Peter udah tewas, Tiwatimena udah meninggal. Jangan, hati-hati Roh Kudus. Barang siapa menghujat akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Tuhan tidak akan dapat ampun sampai selama-lamanya. Hati-hati ngomong-ngomong keluarga, karena lu jangan samain orang berencana karena memang dia nggak pengen punya. Hati-hati lu bicara. Kenapa cuman satu anaknya?
Kan ngejelasin nggak? Kan dibilang anaknya dia nggak mau. Kalau dia nggak mau ngejelasin, ada ayatnya di mana? Saya Putus nih hanya suaramu. pengen satu anak. Ada ayatnya nggak? Kenapa tidak pengen satu anak? Coba tuh di mana? Pakai dalil, jangan asal-asal mangap mulut. Ini Kenapa nonton pengen TV satu ya? anak? Kenceng kali suaranya. Tuhan aja nggak ngejelasin, apalagi kita. Ngapain kita sok-sok ngejelasin yang Tuhan pun nggak ngejelasin? Maksud lu lebih dari Tuhan gitu loh. Itu rahasia Tuhan. Nggak bisa kita masuk di ranah itu. Ranah kita taati firman, itu ranah kita. Hal-hal itu milik Tuhan. Iya. Sebenarnya saya ini Nabi, sebenarnya saya sudah paham, tapi saya belum mengimani aja. Bisa pelan-pelan toh Nabi. Ya udahlah, silakanlah masuk neraka. Waduh. Lo Saya ini udah hari-hari terakhir. Ya kalau lu nunggu-nunggu lama-lama, siapa yang mau nungguin lu? Tapi masih bisa bertobat toh? Ya semoga lah umur lu masih panjang. Kalau misalnya ntar malam lu udah Mana nanti besok pagi Kalau kamu udah nggak ada lagi kan? Kalau si Per gimana? Halo, pulang nak, digituin. Tiba-tiba serangan jantung. Masa jauh-jauh, Utiwati Mena, ya, Pastor Ben, baru debat langsung kena kanker kelenjar kita, gak lama tewas. Itu debat terbuka. Anak Batak debat sama gua, tiba-tiba keguguran. Rudy Yohanes debat sama gua, keguguran anaknya. Ililin. Ngelawan akhirnya diputusin sama cewek, pacarnya. akhirnya mau bundir Bililin, ya kan? Bundir. Oh, ada lang Nabi. Naik Om Lang. Jangan. Suruh dia jadi pendengar dulu lah. Apain? Belum waktunya dia bicara ngoceh gitu. Enggak Tidur apa-apa memang itu. Enggak apa. Enggak, dia mau ngatiup di room Cintiul, tempat tidurnya udah di sini, udah pakai spring bed. Iya, udah dikasih spring bednya, udah dikasih Nabi, Englander. dia naik, saya turun aja. Enggak, jangan, santai aja kamu. Siapa? Enggak, kita pengen debat sama. Lagi nggak pengen debat. Udah cukup lah pelajaran itu. Diajak ngobrol, capek lah. Soalnya jangan jadi pendekau. Kalau mau debat dimilih lah. Kalau nggak sama Zakir naik paus. Kalau yang ini cuma ngoceh-ngoceh doang. Anaknya. Selamat malam. Kenapa nih si Lugani omong kosong? Kalian mau dengerin? Gua kosong kok didengar-dengarin. Emang apa isinya dari dia? Coba semua tanya. Jadi gambar Tuhan itu menurut lo seperti apa lah? Coba jawab. Gambar Tuhan seperti apa? Kau mau menggambarkan dia seperti kamu boleh. Yang pasti dia pernah inkarnasi menjadi Ditanya manusia. menurut kau lah. Loh, kan sudah saya jawab. Enggak ada yang Mau ku dia jawab. gambar Menurut kayak- kau gambar Tuhan kayak apa ceritanya? Ini gimana coba?
Masa Ya. orang kayak gini diajak debat Nabi? Kalau orang Yahudi, Ini kalau gue orang laporin, Yahudi lelang menggambarkan nih dia. Yesus itu datang seperti orang Yahudi. Ini orang sakit jiwa nih. Coba sekali lagi diulang Nabi pertanyaannya Nabi. Seperti gambar Tuhan menurut firman Tuhan Kejadian 1 ayat 27. Seperti apa gambar? Jawab. Ya, dia seperti orang Yahudi datang. Seperti orang Yahudi. Jadi seperti orang apa coba? Coba Bang Lewi, tunjukkan coba. Bang Lewi, tunjukkan coba. Enggak, jangan kemana-mana dulu. Itu apa ya? Kan Lukas kan Kamu tahu gambar. dulu Tuhan Dengar itu dulu, gambarnya dengar, seperti dengar. apa? Kamu sejak kapan kamu dinobatkan jadi nabi? Itu aja dulu. Suaramu aja nggak kedengeran. Sejak kapan kau dinubuatkan jadi nabi? Kapan kau ngaku-ngaku nabi? Itu enggak sensi. Begitu Aku yang tanya saya itu. tanya elang Sejak jelek. kapan kau jadi nabi? Iya saya tanya. Jadi Nabi. Di mana dinobatkan? Terus kau dalam bisa bikin Alkitab jadi apa nabi? kalau Luga jadi Nabi? Enggak, di mana dinobatkan jadi nabi atau dari mana? Itu rahasia Tuhan lah. Jadi aku bisa juga jadi ngaku-ngaku nabi. Ya terserah kau. Masalahnya kau berani terima konsekuensinya Kan enggak? itu namanya dongeng. Saya jawab. Nah, Fajar dulu Fajar. Ya, saya. Apa di dalam gereja Katolik Nabi nggak boleh ada? Karena tertulis di dalam kitab suci tidak ada batasan bahwa Nabi hanya untuk bangsa Israel. Kalau Nabi hanya bangsa Israel, Kak, pendeta atau paus dari bangsa Israel, bukannya jadi di Amerika kayak si Leo. Kenapa si Leo bisa jadi paus Amerika? Harusnya paus pun nggak boleh di luar Israel. Karena itu kan 5 jawatan, 5 panca indera, 5 itu saling membutuhkan. Kalau ada paus, Nabi harus ada. Bagaimana mungkin tubuhnya boleh, tapi nggak ada. Itu namanya kutai. Contoh, paus itu ibarat kata tubuhnya. Boleh dari Amerika, boleh Kau dari ngomong Argentina. apa? Aku tanya. Kamu diam dulu, Kamu menjadi orang nabi itu apa? monyet Nubuatan tahu. lu jadi nabi apa? Bodat, orang lagi ngomong. Kamu diam, dengerin dulu. Kamu bolehkan paus, boleh dari Argentina ataupun dari Amerika. Artinya badan boleh arti boleh ada karena Nabi itu mata. Kita membutuhkan tubuh, tubuh juga membutuhkan mata. Jadi jangan kau batasin. Nabi nggak boleh ada, Pak ada. Kalau mau adil Yesus sekali, mengatakan Nabi juga bahwa akan ada nabi berikutnya. pun nggak boleh di luar Israel. Di mana ayatnya? Akan ada nabi setelah aku di mana? Yesus kucing. Ya dengerin. Ya. Kalian tahu Yesus dengar tidak omong pernah kosong. mengatakan bahwa kamu diam dulu. Diam dulu. Yesus pernah mengajar. Orang Israel Nabi. Tapi pausnya di Roma. Aneh kan ini? Iya, paus boleh ada berkeliaran, Pergi ke Roma. pakai Yesus pergi ke Roma enggak? pemilu. Kenapa Yesus nggak ada masih di pemilihan Roma nabi? Kenapa cuma ada pemilihan paus? Ya, paus itu Kau apa dengarkan artinya? aku Paus ngomong, itu nanti apa kau artinya? ngomong. Paus itu kan gembala. Nah, yang namanya gembala itu kesatuan dengan 5 jawatan yang lain. Pertama, Efesus 4 ayat 11, Tuhan memberikan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, gembala, dan guru. Ini 5-5-nya ini nggak boleh hilang satu. Oh, Justru itu apakah ada di dalam paus. kita membutuhkan itu Justru satu itu ada di dalam kesatuan? paus. 10 si kucing. Kamu diam Gini dulu, orang aja, itu kok kamu ngomong. usah nggak usah. Kamu diam.
Ngomong mulu kau. Kapan kau? Makanya ngoceh terus. Turunkan nanti. Di mana lu buatanmu dia? Bang Lewi, tolong ambulannya dulu Bang Lewi. Kamu Udah lemes dia nih. Panggil tuh. kamu diam dulu. Mana buatan kamu menjadi nabi coba? Kamu diam dulu. Nabi dinubuatkan. Ada. Nabi ini di Alkitab. Kamu di mana? Ini diajarin. Saya jelasin ya. Kamu dengar di bawah nanti saya lagi. Gini. Nabi, Rasul, pendeta dalam kurung paus, kesatuan sama seperti baca, butuh mulut, butuh telinga, butuh tak, itu 5 panca membutuhkan. Nasi elang, katakan Nabi nggak boleh yang pas, itu sama seperti itu tanpa mata. Apakah bisa ini berjalan tanpa mata? Tubuh itu ibarat kata paus, mata Nabi. Jadi kalau paus nggak ada Nabi, seperti orang buta. Karena Nabi dan gak membutuhkan. Nah, butuh gemak, lah juga butuh Nabi. Nah, kau maunya paus jalan sih. Hanya ketika paus ditantang debat, nggak ada yang berani. Karena memang bukan bidangnya. Serahkan ke bidang lain, kepada Rasul, kepada. Jadi nggak ada istilah. Nabi hanya dari Israel. Paus bebas, pengajar bebas. Enak aja lo pengajar bebas lo berkan. Gembala pendeta boleh. Sementara nabi-nabi lo larang ngomong. Kalau nggak ada nabi, nanti siapa nuntus? Emang paus pernah dengar suara? Emang paus bisa dapat penglihatan? Tidak. Berarti atau pendeta itu cuma salah satu gembala. Gembala ini nggak bisa sendiri. Makanya ketika lo diserang sama Islam, ketakutan lo. Jadi yang namanya paus atau gembala, paus itu kan pemimpin organisasi doang, ya. Atau kalau di dalam Kristen seorang pendeta. Pendeta ini tidak bisa melakukan pekerjaan Nabi. Jadi itu saling membutuhkan. Jadi nggak boleh kamu bilang yang ada sekarang Nabi udah nggak ada, Rasul sudah tidak ada. Kalau kamu meniadakan Rasul, meniadakan Nabi, sama tahu tubuh berjalan tanpa mata, tubuh tanpa telinga, tubuh berjalan tanpa mulut. Karena Nabi itu adalah mata dari gereja, supaya bisa melihat visi misi ke depan yang akan terjadi. Dan saya akan mengundang tokoh-tokoh debat terbuka. Keenakan lo ngomong di TikTok, lo bisa nurunin orang. Nanti kalau udah debat terbuka bisa lo. Jujur, sebentar lagi akan saya bikin acara untuk para pastor-pastor, panggil-panggilin semua. Kamu duduk situ kamu. Jangan asal ngomong. Kalau di TikTok lo boleh ngeles-ngeles, ngoceh-ngoceh lo. Tapi kalau di debat terbuka nggak bisa lo. Pasti lo akan gue tarik waktu-waktu lo. Jangankan lo paus lo akan gue tarik kok. Sebentar lagi. Alasan kita udah ada kok, tinggal gelar. Kok ngeles-ngeles kalau di debat terbuka lo ngeles. Naik Lang, naik. Udah kabur dia Nabi. Oh dia. Udah kabur. Dia kan berani kan debatnya di TikTok supaya bisa nurunin orang, supaya bisa yang menghina orang. Kalau di debat terbuka mana bisa begitu? Lo ngomong dicecer balik, lo habis lo. Bila seluruh kardinal di seluruh dunia saya kumpulin. Siapa tuh? Berapa orang tuh kardinal orang Katolik? Saya kumpulin nanti semua. Aku mau naik tempat Romo Kape lah besok Nabi. Oh, kan baru naik orang ngomong diturun. Kamu orang gila, kamu orang bodoh kamu tuh. Ya. Nanti Romo Kape gue benar.
nanti sama Milo, jangan sama aku. Kalau gue kelas sama Paus, Ya, Romo KP biar Nabi aku udah yang nggak menghadapinya nanti. ada, Nabi udah ada. Kenapa nggak kau aja udah nggak ada? Nabi udah nggak ada. Satu, gimana kalau gue balikin? Paus udah nggak ada. Hah? Paus itu hanya dari Bani Israel. Kenapa lo menjadi paus dari Amerika lo? Lo kan bikin aturan sendiri. Lo kalau mau bikin aturan sendiri di neraka, bukan di buminya Tuhan ini, bukan di sorga. Iya juga ya Nabi ya. Berani. Kenapa nggak harus dari Bani Israel ya kan? Sukanya dia. Nah, kalau Nabi hanya dari Bani Israel, tanggung amat. Kenapa nggak paus dari Israel? Biar nggak Leo sama si Prancis. Pengangguran jadinya si Francisco nanti ujungnya jadi kan gitu. Putus-putus Om Luka suaranya. Sinyalnya ya. Ada Masih di Medan Coba ya, gua Jo. cek dulu. Jo. Masalah di Medan sih, ini di Medan juga kalau pasang ini juga lancar. Coba Itu udah bagus itu. pasang lagi. Udah bagus. Hari itu Billy kalah sama Romo KP kan. Ini coba aku yang naik besok lagi kan. Enggak. Romo Cafe baik. Gue suruh keluar kandang dia. Nanti lo lawan tim aja. Jangan dicanjak kalau memang Romo Cafe. Tinggal di mana dia? Romo KP. Si Romo Cafe itu. Di luar negeri kalau Romo KP di luar negeri. Hah? Kolombia. Gua ongkosin, suruh dia datang. Mau di Kolombia, mau di hutan mana? Kalau memang jago suruh datang dia. Nanti gua kasih ongkos. Sama Kardinal, sama Suharyo juga bila perlu biar nontonin dia, biar ada saksinya. Suharyo, Kardinal Suharyo, sama siapa tuh yang kardinal dari Filipina, panggil sekalian semua kardinalnya, kumpul di Jakarta. Ini ngapain sih bikin ajaran ini? Gue mau tanya, kalian belum pernah kaya, apa mau ke neraka kalian? Mau gue paling dibilang begini, udahlah apa kata Bang Luga aja lah, yang penting kita aman. Tahu kardinal mana tuh yang dari Filipina itu, yang paus kemarin? Nggak tahu siapa namanya Kak Sentil. Panggil. Siapa lagi? Hafal lah ya. Nggak hafal. Nggak apa Kak Sentil. Paling Iya, kalau Billy laki apa perempuan? Tidak bergender. Pala kau, kenapa enggak kau aja nggak bergender? Kenapa enggak titik kau aja? Kenapa enggak dipotong aja? Biar kau pun enggak bergender. Jadi kalau masih blow on, jangan mungut persembahan, ya kan? Masih orang bego mungut persembahan. Paling lo sumbang ke titanium, ya kan? Jelas membawa umat ke surga. Betul nggak Bang Yehuda Leba? Lo udah ngeliat gue naik Rolls Royce kan di surga kan? Ya Nabi, ya udah. Surga. Tuh, mau gue punya Rolls Royce mau di surga. Paling Paus bilang belum Bang. Makanya kau sekolah yang benar. Iya, bom aja kena lindas sama Nabi kan? Dari Royce kan? Kelihatan selayar. Si Romo Cafe kan si Jojo Colombia.
Tapi aku udah dapat kalau untuk melawan Romo KP itu udah dapat jurus untuk Nabi. Kita pukul langsung ketuhanan langsung Nabi, nggak usah. Pokoknya yang lawan Romo KP lo, ya kan? Gue nanti yang lawan Paus sama seluruh kardinal mau gue kumpulin nanti di Jakarta. Yang danain nanti konglomerat 9 naga yang danain sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya butuh duit 200 triliun buat ngundang seluruh kardinal. Mau saya murtadkan. Oke, siap Bang Luga. Dana kas negara masih cukup. Oke, lanjut. Sama tuh satu lagi tuh si Sri Raf Sangkar, pemimpin 1 miliar Hindia. Aku mau gue panggil. Sini kau. Kamu samaan. Bener kamu itu yang lawan Zakir Naik di India. 50.000 orang yang datang. Sri Raf Sangkar. Jenggotnya udah jenggot serem lah kan. Rencana mau gue tarik juga tuh, kamu sini-sini. Kamu ngapain nyembah Dewana? Mohon maaf Bang Luga, saya salah nyembah. Takut dimasukin ke neraka deh. Makanya coba kau dibaptis dulu kau. Ngajar kau. Jadi kita celupin aja langsung di Sungai Gangga tuh Nabi ya. Iya, Sri Raf Sangkar itu pemimpin 1 miliar Hindu India loh. Wih, serem loh. Kamu pasti gampang itu baptis selamnya itu Nabi. Kan dekat Sungai Gangga ya kan? Iya. Lima agama besar kita bakal injilin nih dalam waktu dekat ini. Kalau di India nanti yang datang 3 juta orang, gue debat Sri Raf Sangkar ya kan. Tapi hatiku senang Nabi, kupukul hari itu si Billy sama Mikana kan, kumpul JO tuh semua kan. Kumpul JO tuh semua. Udah pede aku ngalahkan Romo KP besok lagi nih. Bilang aja gini, lo mau rencana mau ditarik lo balik cepet-cepet ke Indonesia. Lo mau dibahas titanium, anggarannya udah disiapin, bilang pulang Ya, kampung, siap, pulang Nabi. kampung. Siap Nabi. Bang Milo. Ya Bang. Itu Malikil jangan lupa ditarik. Itu udah. Oh ya siap. Masih malu-malu aja sama Sama siapa kita tahu ya. dia sama Bang Milo dia mau nggak malu-malu. Dia Siap. kan akibat Ya, karena kalau sama- dibikin terus sama Bang Luga, makanya dia malu. Iya kan? Siap. Iya. Tapi dia udah mengakui bahwasanya bergender ya. Udah ya. Jadi begini Bang, aku perhatikan ya. Aku perhatikan ini ada survei ya yang aku amati. Jadi ada jenis-jenis orang yang dia mengakui kenabian Bang Luga, tapi nggak menerima ajarannya. Ini salah satu problemnya nih Bang. Tapi ada juga orang yang menerima pengajarannya Bang Luga, tapi nggak mau mengakui Bang Luga Nabi. Ini juga problem. Jadi ini yang saya lagi coba rangkum. Gimana nanti mau saya buat eksperimen agar ini bisa diselesaikan masalahnya. Jadi orang yang menerima ajarannya tapi masih belum berani mengakui Bang Luga Nabinya, nah itu yang nanti ya kita coba ya cari jalan keluarnya ya Bang ya. Oke siap Bang. Lanjut. Iya gini Bang Lewi, sekarang ini apologet itu banyak memakai konsep titanium, kayak bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya kucing, kata itu pendeta Andi kemarin itu. Aduh ini pakai konsep titanium ini, aku bilang. Ketawa dia kan, nggak tahu kita. Saya dengar katanya ada pendeta GS itu ngomongin titanium di gereja. Nah apa itu Nabi? Orang yang ngomong sama gua.
Gue bilang kasih kirim videonya dong. Ada pendeta GSJS katanya dia khotbah tentang Roh Kudus itu ibu. Jadi sudah di gereja-gereja mulai tersiar, artinya sudah mulai diangkat jadi pengen gereja. Betul, karena konsep titanium ini mudah dipahami ya ketua Lewi. Betul. Betul bang, karena itu doang yang paling logis. Kalau nggak begitu, tetap jatuh-jatuhnya jadi wanes. Iya, contoh kayak si Adi Badawi tadi, badannya satu, bapaknya di anaknya, Roh Kudus di Yesus, jatuhnya wanes. Enggak rasa wanes. Jadi yang paling nggak bisa dilawan memang terpisah dia. Tidak bisa dipisahkan, kucing nggak bisa dipisahkan. No? Sebenarnya bisa dipisahkan. Dipisahkan dalam arti itu. Tapi si Tritunggal ini kan udah tahu dia mau bikin tipu-tipu kan. Bisa tidak bisa dipisahkan. Lah nggak bisa dipisahkan kalau suaminya mau ke kantor, istrinya ditinggal di rumah, masa nempel. Contoh Sintiu sama lakinya nggak mungkin nempel terus. Dan katanya kamu ngapain sih meluk-meluk aku terus? Jadi harus bisa dipisahkan. Nah inilah konsep-konsep tolol yang diciptakan oleh tidak bisa dipisahkan. Lah yang namanya orang kan mau ke mall, mau ke kantor ya terpu dong. Nanti malam bersatu lagi. Jadi harus bisa dipisahkan. Nanti kalau tidak bisa dipisahkan jatuhnya ke ada 3. Iya kan? Betul. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, itu formula yang salah. Yang benar adalah ayah dan ibu, anaknya satu, masa keluarga Tuhan, pribadi satu keluarga itu. Jadi jangan bilang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan berarti kan dempet terus lah. Kayak foto yang Bang Lewi tadi ya kan. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Dia maunya Tuhan itu seperti itu, Bang Badawi ini. Gimana sih Badawi ini? Nah, kalau Badawi ini gue lihat, ini yang masuk ke dia ini roh nenek moyang. Jadi dia gak susah deh. Arwah leluhur. Jadi udah berapa kali barangnya Badawi ini dihajar Baseball ini Nabi? Menurut penglihatan Nabila. Oh ada sentiul ya? Ya. Salah. Jadi bukan masalah sentiul. Maksud gue ini yang kalau gue lihat, ini arwah leluhur yang masuk ke dia. Iya, kalau orang belum dibaptis selam itu pasti dia sering ada arwah leluhur lewat. Makanya Mbak Sintiu udah belum baptis selam kan? Sintiu baptis bayi, iya. Saranku percik dia nih Nabi, percik dia nih. Nantilah kalau gue pas ke Surabaya lo gue baptis lah. Atau nanti cari. Aku aja lah baptisnya Nabi. Habis gue nggak rela gue Sintiu dibaptis orang. Janganlah Nabi turun tangan membaptisnya. Loh, enggak, Sintiul ini gue anggap aku. Jadi nggak ada apa-apa, cuma mau baptis dong. Itu Ibu Rogati beberapa orang kan gue udah baptis berapa orang. Di Danau Toba aja 6 orang. Di mana di kolam renang supaya urapan itu turun. Urapan di kepala turun dan banyak turun
seperti embun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Waduh, keren itu. Langsung keluar bahasa rohnya. Langsung feel with the Holy Ghost. Langsung pewahyuan turun, ya kan? Ini juga keluarga saya di Medan mau bentar lagi mau saya baptis ini. Iya apa? Kalau nggak di Danau Toba di kolam renang. Iya, harus di kolam renang lah ya kan. Kalau Kak Sentil kolam renang lah, jangan di sawah pula kayak yang ditunjukkan Elang hari itu ya kan. Masa di sawah? Baptis ada aja pendeta itu tengok. kayak nggak ada tempat lain aja kan. Masa di sawah baptis ya kan. Aduh. Si Elang kadang dapat aja videonya kadang sama dia kan. Carilah tempat yang bersih lah. Kan ada juga kadang-kadang pendeta ini ngasal-ngasal, yang penting ada air, janganlah. Betul. Waktu itu ada ibu siapa ya, Bang Yehuda ya, Juli ya. Udah ada apanya, kolamnya jadi keras. Supaya Bu Sintiul dapat penglihatan, dapat urapan lebih kuat lagi. Sintiul, monitor. Mbak Sintiul, monitor. Putus tadi Nabi, kenapa? Kamu udah dengar belum? Kemudian namanya Ibu Selomita dari orang Papua. Udah pernah nonton kesiannya? Enggak pernah. Ini jadi dia meninggal, barilah sampai busuk patungan badannya, lalu dia dibawa Tuhan ke sorga dan ke neraka. Intinya panjang lah ya, banyak banget yang dilihat di neraka, dibakar, disiksa, termasuk yang Katolik yang penyembah patung bisa di neraka. Terus dia bilang begini, Tuhan Yesus ngomong ke dia langsung, tahu ya, kepada seluruh dunia. Tuhan Yesus bilang apa? Orang itu harus Islam, nggak boleh dibaptis percik. Waduh, kaget gua. Ternyata Tuhan Yesus sendiri udah mulai menegaskan melalui nabi-nabinya sebab Islam, gitu. Jadi, coba kamu search aja nanti. Tomita dia bangkit dari kematian, dia dibawa Tuhan ke sorga dan ke neraka. Salah satu pesan yang Tuhan bilang, semua orang harus buat Islam, bukan percik, kata Tuhan Yesus. Sebelumnya mati dia. Nih, Sebelumnya udah mati gitu. Udah mati, terus dia sekitar 3 hari lah atau berapa hari, sampai busuk, sampai belatungan, dia dibawa Tuhan ke surga ke neraka. Artinya Tuhan sudah mulai menegaskan bahwa baptisan itu penting, karena memang benar tidak bisa orang sama seperti Nikodemus ya. Kamu ibarat kata nih Nikodemus nih lagi ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Air dan roh itu berbicara baptisan. Nah, kamu baru. Nah, makanya ahli-ahli Taurat itu tidak mau dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan alasan kami udah percaya Taurat Musa, kami udah baptis percik. Itu kan alasan-alasan untuk menolak baptisan, secara halus. Nggak mungkin dibilang kami nggak mau dibaptis, nggak mungkin, karena ada ayatnya kan. Jadi dibikinlah alasan licin, baptisan percik atau baptisan anak kecil. Itu kan alasan licik untuk menolak baptisan yang sesungguhnya. Nah, aku percaya nanti ketika kamu dibaptis, maka kamu akan merasakan urapan Roh Kudus itu, sehingga
mulai ada nanti bahasa roh atau penglihatan atau nubuatan. Iya, kebetulan Adi Badawi juga belum kan? Itu. Bang Nabi, izin turun di sini hujan deras. Hujan deras. Oke. Iya, oke, silakan. Jangan berubah-berubah lagi, Adi. Besok kau bilang pula nama Yesus yang lain lagi. Ya. Valeria dibaptis belum? Valeria? Sudah Nabi, sudah. Baptis percik atau selam? Selam di Hong Kong. Hong Kong pula lagi. Iya. Mantap. Ini Nabi, ini tadi orang ini semuanya kesulitan ini untuk menjawab Valeria ini. Jadi gini, dia berdoa di gereja di Indonesia dengan di Hong Kong berbeda, jauh berbeda. Kalau di Hong Kong itu pendetanya manggil roh-roh Nyai Roro Kidul, Nabi. Jadi semuanya kesurupan. Kecuali dia. Nyai Roro Kidul. Emang disebut Nyai Roro Kidul gitu? Betul Nabi. Wah, itu nggak benar lah. Kok panggilnya Roro Kidul sih? Jadi dia ketakutan ini mau pergi gereja. Kamu keluar dari gereja itu. Kamu gereja apa di sana? Cari gereja karismatik lah. Kalau keluar sudah keluar Nabi. Tapi kalau di Indo sini masih belum menemukan yang apa ya? Bilang tepat ya belum tepat kayak gitu Nabi. Nggak ada yang bimbing juga. Tadi kan ada cowok juga kan ada tadi. Udah ngomong juga. Tapi dia ibadahnya itu nyebut Bapak Yahweh. Kan saya nggak tahu Bapak Yahweh itu siapa. Oh, jangan ikut yang kayak gitu-gitu. Kamu setidaknya kalau di Hong Kong itu, kalau nggak salah, ada nggak GBI di Hong Kong, Gereja Betel Indonesia? Ada kan saya di Indonesia. Ada. Kan saya di Indo. Oh, kamu di Indo? Iya. Oh, kamu udah di Indo? Udah. Oh, di Malang. Kalau kamu gabung Philip Mantoko aja. Oh, di Surabaya ya? Iya, Malang, iyalah. Kalau nggak salah di Malang juga ada kayaknya cabangnya. Pasti ada lah. Tanya Sintiul tuh. Sintiul kan orang Surabaya. Oh. Badannya di YHS. Oh ya, YHS. Iya. YHS itu, gawat juga itu. Ada ya, kadang-kadang ada Yakub Sulistyo di situ kan. Oh, itu parah itu Yakub Sulistyo punya. Iya. Itu harus hapus nama Yesus. Yesus itu nama dewa, nama setan. Harus dibaptis ulang itu, kata dia. Jangan di situ. Bahaya itu. Nginden, kamu ke Nginden aja. GBI Nginden, Betani. Aku kalau ke Surabaya selalu ke Nginden, GBI Nginden. Ibarat kata kan Yesus berkata gini, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah. Itu kan suatu perintah. Tapi kan gereja ini kan membuat penolakan bertamengkan Kristus dengan istilah baptisan percik. Padahal tidak ada yang namanya baptisan itu dipercik ataupun waktu kecil. Baptisan itu dewasa dan diselam. Jadi itu juga sangat penting. Mungkin nanti supaya kalian nanti bisa melawan terobosan-terobosan, menghadapi permasalahan-permasalahan besar. Pasti jawabannya ada baptisan selam. Jadi persiapkan kalian untuk baptisan selam. Ya, sahabat dua sudut pandang, seru ramai ya, membandingkan foto dari keluarga Tritunggal Titanium dan foto dari
apa yang diimani oleh Adi Badawi. Ya itulah pemahaman mereka ya. Yang penting kita sebagai umat muslim, kita mendengarkan ini sebagai masukan buat kita ambil yang baik ya, kita bisa membedakan, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Itulah keimanan mereka. Itu tadi ada Luga, Milo, kemudian Slayer, Meo, dan Ephraim Liba yang menunjukkan beberapa foto-foto. Dan di sini Ephraim Liba sebagai leader ujung tombak dari Tritunggal Titanium berusaha mencoba mendekati yang lain untuk bisa dirangkulnya kembali. Seperti kemarin Malikil ya, pimpinan CU sekarang sudah mulai merapat atau mulai percaya dengan ajaran Tritunggal Titanium. Terima kasih sahabat Dua Sudut Pandang, Anda telah menyaksikan dari awal hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membagi rezeki Anda, bantulah saya dengan berbagi kuota Anda atau diisikan kuotanya seikhlasnya aja ke nomor ini. Ya, semuanya demi kebersamaan kita agar saya tetap bisa menyajikan hiburan untuk Anda setiap malamnya. Dan pokoknya sampai ketemu di video Luka yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.